Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, jin sama halnya dengan manusia memiliki umur di dunia dan akan menjumpai kematian, kecuali iblis yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Lalu, berapa batas usia jin? Berikut ini penjelasannya. Sahabat muslim, sebagian orang mungkin mengira bahwa jin tidak bisa mati. Begitu pula syaitan. Padahal tidak demikian. Jin dan syaitan pun bisa mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua yang ada di atas bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-28. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap makhluk itu bisa binasa atau mati, termasuk pula jin dan syaitan. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya beliau melantunkan, "Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa jin pun bisa mati, termasuk di dalamnya syaitan. Adapun umur jin dan syaitan tiada yang mengetahuinya, kecuali iblis al-lain yang terlaknat. Ia akan tetap hidup hingga hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad. "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Shad ayat 79-83. Adapun dengan berapa umur jin tidak ada dalil atau nas yang menjelaskan batasan usia jin. Namun, buku ensiklopedia Ruqyah karya Iding Sanus menyebutkan keyakinan banyak orang, khususnya yang suka berhubungan dengan jin, bahwa mereka berumur panjang, sampai sebagian mereka menegaskan bahwa jin berusia sampai ribuan tahun. Di antara dalil pula yang menunjukkan bahwa jin bisa mati, dapat kita lihat dari kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang membunuh syaitan perempuan Al-Uzza, yaitu pohon yang dahulu disembah kalangan Arab, atas perintah Rasulullah SAW. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, beliau menghadap Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Di antara golongan jin, ada yang bernama iblis. Dalil bahwa iblis termasuk golongan jin dan bukan malaikat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Berdasarkan firman Allah tersebut, iblis ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Syekh Umar bin Sulaiman menedaskan untuk selain iblis tidak diketahui umurnya, namun mereka lebih panjang umurnya dari manusia. Katanya, "Semua makhluk apapun dan siapapun dia bisa mati dan binasa, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki." Ular jelmaan jin. Lalu ada pula kisah seorang sahabat muda yang membunuh ular jadi-jadian yang ada di rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu As-Saib yang pernah menjadi hamba sahaya Hisham bin Zahra, ia berkata, "Saya pernah menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang sholat, maka aku pun duduk menunggunya.
Setelah selesai sholat, aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya ternyata seekor ular. Maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'ib mengisyaratkan agar aku duduk kembali. Aku pun duduk. Setelah keluar, beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya, "Apakah engkau melihat rumah itu?" "Ya," jawabku. Beliau bercerita, "Dahulu, di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah ke peperangan Khandaq. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah mengizinkannya dan berkata kepadanya, 'Bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraiza.' Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia dapati istrinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun menyerbu ke arah istrinya untuk memukulnya dengan tombaknya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si istri berkata kepadanya, 'Tahan dulu tombakmu terhadapku. Masuklah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah.' Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah. Ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya. Lalu ular itu menggeliat dari ujung tombaknya dan menyerangnya. Tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati, apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Kami berkata, 'Mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami.' Rasulullah SAW berkata, 'Mintalah ampunan untuk sahabat kalian ini.' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan.' Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang jin yang bisa mati seperti manusia dan penjelasan tentang usia jin yang ternyata mereka hidup lebih lama daripada manusia. Semoga pembahasan di video ini bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.